Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya, Stas? Alhamdulillah sehat Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana nih di Kalimantan Ustaz Alhamdulillah kabarnya? sehat, sehat. Kalau ini di Parepare, masyarakat tarawihnya masih di masjid, di rumah sudah ada anjuran. Eh, ada beberapa masjid yang masih ngotot Ustaz untuk Mhm, salat tarawih, mhm, berhubung jamaahnya mungkin yang kan susah juga karena kebiasaan mereka dari dulu salat tarawih setiap tahun di masjid. Jadi mhm. masih ada beberapa jamaah yang ngotot. Itu yang sempat masuk di TV One kemarin, beberapa TV ini, TV nasional itu yang memanjat pagar masjid. Oh itu, Saking saking ininya maunya tarawih di masjid Ustaz. oh di Parepare itu ya? Di Parepare Ustaz yang Oh, memanjat pagar itu. oh ada. Saya nggak ikuti itu di ILC ya. Iya Ustaz, ya, memanjat Oh, pagar. Di situ jamaahnya sampai ada yang positif satu orang. oh ya bahaya juga itu. Ya itu susah juga memang karena ya mungkin baru tahun ini ya orang dilarang ke Iya, masjid. itu saya bilang Ustaz kebiasaan dari dulu sudah mendarah daging, kemudian mau Hmm, susah dihilangkan begitu juga ya. saja susah katanya. Ya tapi mau gimana lagi? Kan saya dengar-dengar ada juga ini, ada juga beberapa pemuka agama istilahnya. Ustaz lah yang ibaratnya mengajak jamaahnya untuk tetap ke masjid karena Iya. banyak yang mengutip kisahnya Khalid bin Walid itu. Oh ya, kisahnya Khalid bin Walid yang minum racun itu Ustaz. Oh, Kira-kira tepatkah kalau riwayat itu dipakai dalam kondisi pandemi corona sekarang ini? kan sangat-sangat tidak relevan untuk kondisi sekarang. Mhm, Tidak sedikit ulama yang menuliskan di dalam kitabnya mhm, seperti Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Fadailus Sahabah, mhm, Imam Al-Bukhari dalam Fathul Bari, Abu mhm, Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Damashq, kemudian Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, Az-Zahabi dalam Syiar Al-Alam An-Nubala, dan banyak lagi kitab yang rata-rata mereka mengatakan bahwa riwayatnya ini mhm, ya. mhm, Ketika itu Khalid beserta pasukannya datang ke Bani Ummu Marazibah. mhm, Kemudian pasukan orang muslim ketakutan pada waktu itu. Jadi mhm, karena disuguhkan racun, tiba-tiba Khalid meminum racun tersebut dengan mhm, membaca bismillah dan mhm, tidak berpengaruh apa-apa. Jadi mhm. beberapa ulama menanggapi kisahnya Khalid ini Ustaz, Ya, seperti Az-Zahabi itu mengatakan bahwa ini bentuk fiqahnya Khalid kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan karamah beliau, karamah mhm, seorang sahabat iya Khalid bin iya Walid. iya, Begitu pula dengan Ibnu Taimiyah mhm, ketika menanggapi kisahnya ini Khalid bin Walid, mhm, beliau mengatakan ma fa'ala Khalid la yu'tabaru min qatli nafs. Apa yang mhm, dilakukan Khalid itu tidak bisa dikatakan bahwa termasuk percobaan bunuh diri. iya iya Karena iya, ketika beliau ditanya kenapa bisa seperti itu, mhm, beliau menjawab karena masalah Khalid ini bukan sekedar masalah minum racun, tapi mhm, lebih daripada itu mhm, beliau ingin meyakinkan orang-orang mhm, muslim karena pada waktu itu orang-orang muslim pasukannya Khalid itu mhm, Ustadz ketakutan sama orang-orang kafir pada waktu itu dengan mhm, racunnya itu. Jadi mhm, beliau juga pada waktu itu sebenarnya ingin membuktikan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya. mhm, Kalau tidak salah Ibnu Abbas, mhm, Rasul pernah mengatakan wa'alam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka fi syai' la mhm, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. mhm, Jadi ketahuilah bahwa apabila umat mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan sedikit pun memberikan manfaat kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. mhm, Kemudian kelanjutannya hadis ya, nasihatnya Rasulullah wala wijtama'u ala ayyadurruka bi syai' lam mhm, yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah. mhm, Begitu pula sebaliknya ketika umat bersatu untuk memberikan mudarat, memberikan bahaya, itu tidak akan memberikan kepadamu sedikit pun bahaya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh digariskan, Allah Subhanahu. mhm, Jadi Khalid bin Walid ini ingin menguatkan, iya, memberikan semangat kepada pasukan muslim pada waktu tersebut. Beliau melakukan dalam rangka menolong agama Allah. Itulah makanya beberapa ulama seperti
Syekh Arafat, beliau berkata Khalid bin Walid melakukan hal tersebut juga sebagai shock terapi untuk menggentarkan musuh. Ya. Dan ada juga ulama mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kisahnya Khalid bin Walid itu yang minum racun itu sama dengan kisahnya Al-Ala Al-Hadrami, ya. Itu yang disebutkan dalam kitab Hilya Al-Auliya wa Tabaqat Al-Asfiya, ya. Ketika beliau bersama pasukannya kudanya mampu berjalan di atas air untuk menyerang pasukan musuh. Itu semua bentuk karamah orang-orang waliullah. Saya kira kita sering mendengarkan karamahnya waliullah. Kalau di Sulawesi Selatan ini, saya biasa mendengarkan karamahnya Andre Grutta, kayak Haji Abdurrahman Ambon Dale. Tiba-tiba ada makanan dan itu orang-orang tertentu, ya. Makanya saya lanjut ini, Ustaz. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari, ya, ketika menyebutkan kisahnya ini Khalid bin Walid, beliau mengatakan ini adalah bentuk karamah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan tetapi seseorang tidak diperbolehkan untuk meniru beliau dalam permasalahan ini agar tidak berakibat atau tidak mengakibatkan seseorang jatuh pada yang namanya bunuh diri. Karena Khalid bin Walid karamahnya Khalid. Jadi tidak relevan. Jadi orang tegas, ya. Tegas itu, Ustaz. Mau kayak Khalid bin Walid enggak sama. Jangan samakan. Ya, itu karamah. Kalau mau keluar, saya begini, Ustaz. Kalau berani mau berani keluar sekarang, Ustaz, coba-coba dulu lah berjalan di atas air. Kalau mampu berjalan di atas air, ya. Artinya karena berani dengan ceroboh itu beda tipis. Ya, sama itu dengan nekat. Ya, nekat ya, beda tipis. Sama dengan dermawan dan boros itu beda tipis. Iya. Intinya riwayat yang banyak dikutip itu kasuistik, ya. Artinya tidak bisa digeneralisir. Ya. Yang meminum ini bukan orang sembarangan. Ya, kalau orang-orang awam kayak kita ini ya mati juga minum racun, ya. Apalagi corona ini, wah, memang sampai sekarang belum ada penawarnya, ya, belum ada vaksinnya. Jadi, intinya kita ikuti anjuran pemerintah, ya. Tetap mengikuti anjuran pemerintah, ya, tetap di rumah saja. Iya. Nah, ini juga saya mau tanyakan ini,